Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab At-Tadabbur Al-Waqiyah fil Islam, seorang alim, salah satu murid dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, yaitu Syekh Fadil Ilahi, berkata atau yang semakna dengan ucapannya bahwa dunia ini mengeluh dengan mahalnya harga barang dan jasa. Sebabnya tiada lain karena belum sempurnanya pengamalan terhadap hukum Allah di atas kehidupan dunia ini. Sekarang saya akan memberikan contoh yang ringkas, yang simpel dari data Badan Pusat Statistik Indonesia atau yang dikenal dengan biasa BPS menyebutkan bahwa harga rata-rata mie instan di Indonesia pada tahun 2025 itu kurang lebih Rp3.000 per bungkus. Kurang lebih 12 tahun yang lalu, pada tahun 2013, dengan produk yang sama, harga mie instan di Indonesia rata-rata kurang lebih Rp1.500 per bungkus. Ini menunjukkan bahwa ketika sekarang ini kita memiliki uang Rp3.000, itu kita bisa mendapatkan 2 bungkus mie instan pada tahun 2013. Pertanyaannya, kenapa sekarang ini, pada tahun ini, dengan jumlah uang tersebut, kita hanya mendapatkan 1 bungkus mie instan saja? Jika kita merujuk kepada salah satu pakar ilmu ekonomi syariah, yaitu Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah, dalam bukunya tentang harta haram muamalah kontemporer, menyebutkan bahwa keadaan ini dinamakan juga dengan inflasi. Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai dengan naiknya harga yang menyebabkan sebuah mata uang itu daya belinya itu menurun. Saya ulangi, inflasi adalah naiknya harga secara cepat yang membuat daya beli mata uang itu
menjadi lemah, menjadi menurun. Sekarang apa hubungannya atau apa yang membuat harga tersebut, barang tersebut itu terkena inflasi menjadi naik? Bukan waktu, masalah waktu, berbedanya waktu yang membuatnya mahal. Tetapi penyebab utamanya disebutkan oleh para pakar ahli di bidang ekonomi, menyebutkan penyebab utama terjadinya inflasi adalah riba. Saya kasih kesimpulan. Ketika suatu perusahaan ataupun pedagang untuk memulai usahanya memproduksi barang ataupun jasa, maka dia itu kebanyakannya mengambil modal pinjaman dari perbankan yang ribawi dengan sistem berbunga. Ketika hal ini terjadi, maka harga barang yang terhasilkan dari perusahaan itu dapat diketahui harganya dengan berapa total biaya produksi ditambah bunga yang harus dibayarnya kepada perbankan yang ribawi tadi, ditambah lagi laba atau keuntungan yang ia akan peroleh, maka menjadikan barang tersebut menjadi mahal. Nah, istilah ini juga biasa kita kenal dengan keadaan cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena dorongan biaya produksi. Begitupun juga sebaliknya, jemaah sekalian. Ketika perbankan ribawi menurunkan tingkat suku bunga, maka akan tinggi permintaan kredit. Maka akan tinggi permintaan untuk meminjam ke perbankan. Ketika ini terjadi, maka jumlah uang beredar di masyarakat itu menjadi banyak dari yang semestinya. Agar barang yang tersedia itu tidak habis karena jumlah uang yang beredar ini banyak, maka diberilah kebijakan dinaikkan harganya barang tersebut untuk mengimbangi uang yang beredar yang banyak di masyarakat tersebut. Ini dikenal juga dengan keadaan demand pull inflation, yaitu inflasi karena tingginya permintaan, naiknya harga karena tingginya permintaan. Dari kesimpulan tersebut, apa pandangan syariat mengenai tentang hukum riba? Saya ambil di antara dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di antara dalil dari hadis apa yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidah wa qala hum sawa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilah, orang yang memberikan riba, wa katibah, orang yang menulis transaksi riba, wa syahidai, dua orang saksi riba, wa qala hum sawa, mereka sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil dari sebuah athar dari Al-Imam Malik, disebutkan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya Imam Malik berfatwa ketika ada seseorang bertanya kepadanya tentang apakah ada makanan yang masuk ke rongga mulut anak Adam itu lebih buruk daripada khamar. Maka Imam Malik pun rahimahullah menelaah Al-Quran, mencari dalam Al-Quran dan kitab As-Sunnah, yaitu hadis, kemudian berfatwa tidak ada yang lebih jelek masuk ke mulut rongga anak Adam kecuali riba. Kemudian dan diantara disebutkan juga dalam Al-Muqni, bahwasanya Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, berkata, kullu qardin syartim bihi ayazida bahwa haram bi ghairi khilaf. Bahwasanya kullu qardin, setiap
utang piutang syartin yang mempersyaratkan dengannya ayazidah, yaitu adanya penambahan ketika pelunasannya, maksudnya fahuwa haram, maka dia ini adalah haram bigori khilaf, tidak ada perselisihan, artian sepakat ulama bahwa riba hukumnya haram. Aku liqauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dari ayat yang telah saya sebutkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Bahwasanya barang siapa yang datang kepadanya mau'izatun, nasihat yang mendalam, min rabbih, dari Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala, fantaha, kemudian dia berhenti dari melakukan riba, falahu ma salaf, maka untuknya lah apa yang telah berlalu. Wa amruhu ilallah, dan semua perkaranya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah jelas kita mengetahui bahwa riba hukumnya adalah haram, banyak kaum muslimin yang terjatuh baik sadar ataupun tidak sadar ke dalam mencari rezeki yang haram seperti ini. Dan dampaknya ini sangat besar untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Di antara dampaknya di kehidupan dunia, salah satunya disebutkan di dalam kitabnya Abu Abdillah Fatwa Syahrul bin Luqman dengan kitabnya Taubat dari Riba, menyebutkan bahwa salah satu dampak dari riba itu adalah bertambahnya pengangguran. Karena kebanyakan ketika orang memiliki harta, itu akan lebih mudah untuk memberikan pinjaman, bertransaksi dengan riba. Maka ini benar-benar merusak keadaan ekonomi. Membuat transaksi itu hanya terbatas. Berbeda dengan uang tersebut itu dijadikan sebagai ladang usaha. Maka akan banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Ketika jumlah ini, terbatasnya 2 orang yang bertransaksi tersebut, ini membuat lapangan pekerjaan itu menjadi sempit, yang berakibat banyak pengangguran. Dan dari banyak pengangguran ini berdampak juga kepada tindak kriminal, kekerasan, pencurian, dan sebagainya. Dan di antara dampak dari riba yang disebutkan masih banyak dampak. Dan sebagai nasihat, Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhentilah dari riba jika kalian benar-benar orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada semuanya, menjadikan kita mencari harta dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam mempelajari, memahami, menghafalkan, mengamalkan serta mendakwakan apa-apa yang telah difirmankannya dan apa-apa yang telah nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Allahumma ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.